warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 29 April 2025. Dan kali ini gue kembali lagi untuk menginformasikan kepada kalian mengenai pembangunan yang ada di Jawa Barat. So, ada aktivitas apa hari ini buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini. Sebelum kalian nonton video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama saja guys. Ya teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, kita iklan dulu. Yang mana di depan layar kaca teman-teman ini terdapat dua buah buku. Buku yang berjudul Surga dan Neraka, dan satunya Si Buta dan Sepotong Ayam Goreng. Buku ini adalah merupakan karya dari ayahnya Bang Bewok. Ini sudah karyanya yang kelima ya. Dan ayah Bang Bewok ini adalah seorang pensiun guru dan di usianya saat ini memasuki usia 75 tahun. Dan untuk mengisi masa tuanya, beliau berkarya dengan membuat buku. Dan jika teman-teman ingin membeli buku ini, harganya 150.000 untuk dua buah judul buku ini. Jadi teman-teman dibeli agar supaya ayah Bang Bewok tetap terus bisa berkarya di usia tuanya. Terima kasih yang sudah membeli. Dan buat kalian yang ingin membeli bisa ke nomor yang ada di kolom description. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, kembali lagi di Bang Bewok Vlog. Oke, hari ini tanggal 29 April 2025. Dan kali ini kita melihat aktivitas dari PLN ya. PLN di sana juga ada pihak PLN, di sini juga ada beberapa staf PLN melakukan aktivitas pelepasan aliran listrik di daerah Tambun Selatan. Assalamualaikum Pak, dengan Bapak siapa Pak? Cepi. Pak Cepi, boleh diinformasikan Pak, nih aktivitasnya sedang melakukan apa nih Pak dari pihak PLN Pak? Pembongkaran KWH sama SR. Pembongkaran KWH sama SR. Ada beberapa ini Pak, bangunan yang dilakukan pelepasan aliran listrik ini Pak? Waduh, nggak bisa kita hitung ya. Banyak ya? Banyak. Ini sejak berapa tahun nih Pak adanya aliran listrik di bangunan liar ini Pak? Udah lama, baru diadakannya baru dibongkar bantaran kali. Untuk berdirinya sendiri maksudnya aliran listrik ini sudah ada sejak berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 2 sampai 10 tahun. 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Dan ini ada tiang listrik di dalamnya Pak ya? Iya. Ada tiang listrik loh di bangunan ini guys. Kita nggak tahu untuk bangunannya aktivitasnya apa karena sudah kosong ya teman-teman. Dan Pak, untuk informasi aktivitas pembongkaran sendiri tahu nggak Pak kapan Pak? Aktivitas pembongkaran menyeluruh? Tahu nggak? Kurang tahu ya? Oke. Dan kita lihat ke dalam ya teman-teman ya. Nah, amanin dulu barang-barang kita. Oke, sini pihak PLN tadi sudah disampaikan pelepasan aliran listrik ya dari bangunan-bangunan liar ya. Jadi kalau dilihat dengan adanya aktivitas pelepasan aliran listrik ini berarti sudah bisa dikatakan fix ya, bangunan ini tidak bisa lagi aktif ya di kemudian hari dikarenakan sudah tidak ada aliran listrik karena sudah diputus. Dan mengenai untuk adanya pembongkaran secara menyeluruh, kita sudah sempat konfirmasi kemarin dengan pemilik bangunan liar ya, informasinya kalau nggak hari ini berarti di hari Rebo teman-teman. Dan uniknya bangunan liar ini ya, ada satu tiang listrik di dalam kios ini teman-teman, yang menandakan bahwa benar-benar bangunan ini tuh sebenarnya tidak bisa digunakan untuk aktivitas baik itu membangun rumah ataupun kios dan sebagainya. Dan ya, supaya teman-teman lihat faktanya di lapangan adanya bangunan yang meskipun ada tiang listrik tetap mendirikan bangunan. Dan bukan hanya tiang listrik, melainkan di bangunan ini sendiri berdiri di aliran sungai yang dinamakan aliran sungai Kalimati. Dan saat ini benar-benar listrik sudah tidak bisa nyala ya karena sudah dilakukan pemutusan. Dan informasinya tadi dari bapaknya tadi kita sudah konfirmasi kurang lebih 10 sampai dengan 20 tahun ya. Bangunan-bangunan liar ini memiliki aliran listrik. Ya teman-teman, di depan layar kaca teman-teman ini adalah merupakan pihak PLN dari Tambun Selatan yang sedang melakukan aktivitas pencopotan KWH dan
aliran listrik serta kabel-kabel yang berada di bangunan liar di daerah Tambun Selatan ini teman-teman, tepatnya di Sumberjaya ya. Dan ya seperti yang teman-teman lihat ini aktivitas pelepasan kabel-kabelnya. Wow. Dan informasinya aliran listrik yang ada di bangunan liar ini tadi kita sudah berbincang sudah hampir 10 sampai dengan 20 tahun yang lalu sudah ada guys. Meskipun bangunannya adalah bangunan liar, namun ya adanya pengadaan listrik di bangunan liar ini. Teman ini terlihat pihak PLN ya, kurang lebih ada 6 orang 7 sedang melakukan aktivitas pelepasan kabel dan juga pemutusan KWH listrik. Jadi untuk bangunan-bangunan liar yang ada di daerah Sumberjaya, Kalimat ini sudah tidak ada lagi aliran listrik ya teman-teman. Dan informasinya menurut warga yang memang tinggal di bangunan liar ini, kemarin kita sempat melakukan komunikasi wawancara. Informasinya kalau nggak hari ini di hari Selasa, kemungkinan hari Rabu nantinya akan dilakukan pembongkaran secara menyeluruh. Dan untuk aktivitas hari ini memang tidak terlihat adanya alat berat dan hanya ada aktivitas dari pihak PLN ya yang melakukan pencopotan KWH, pemutusan aliran listrik di bangunan-bangunan liar yang ada di Sumberjaya, Tambun Selatan ini guys. Sekarang pindah kemana bang? Pencopotan mana? Oh, ke ujung sana. Oke deh, kita coba cek ke sebelah sana ya. Jadi ini sudah dilakukan pencopotan teman-teman, dan ini akan bergeser ke bagian ujung sana. Dan ini ya teman-teman bisa lihat ya, sudah dilakukan pemutusan di sini tuh. Ya, untuk kabel-kabelnya sudah diputus dan dipastikan sudah tidak ada aliran listrik lagi di bangunan-bangunan liar Tambun Selatan ini. Oke, kita ikutin pihak PLN ini untuk melakukan pemutusan di bagian ujung sana. Untuk aktivitas pemutusan listrik sekarang sudah berpindah ke bagian sisi lain ya teman-teman. Di sini ada kurang lebih sekitar 5 staf dari pihak PLN Tambun Selatan yang saat ini sedang melakukan aktivitas pemutusan KWH dan juga pemutusan kabel ya teman-teman ya. Dan untuk bangunan-bangunan di sini sendiri sudah terlihat kosong dan memang warganya sendiri melakukan pembongkaran secara mandiri ya teman-teman, sebelum nantinya dilakukan pembongkaran secara menyeluruh. Oh, sepertinya di sini sudah. Oke, sebenarnya ini sudah teman-teman, bergeser ke yang lain. Karena memang kalau dilihat dari atas ini sudah dilakukan pemutusan nih guys. Ya, untuk kabel-kabelnya sudah diputus ya bagian sini. Ini akan bergeser lagi. Oke, sini titik yang lain lagi dilakukan pemutusan. Oke, terlihat satu staf naik ya ke atas ya. Ini proses pemutusan teman-teman. Ya, ini proses pemutusan. Oke, putus guys. Setelah diputus langsung diisolasi ya guys. Sebelahnya nih sedang bersiap
menggunakan alat pengaman ya untuk juga melakukan proses pemutusan aliran listrik. Ini mohon maaf agak backlight ya, karena di depan layar kaca ini percis banget matahari ya. Jadi agak gelap. Ya, iya. Bang, ini ada berapa kru yang diturunkan nih, Bang? Kalau kru kita ada 4 tim. Tahap dari ujung, tengah, belakang. Jadi untuk bangunan-bangunan liar yang terkena pemutusan di mana aja, Bang? Khususnya di pesisir bantaran kali sekitaran Jalan Kali Baru. Kali Baru. Dan ini pemecahan untuk pengairan Sumber Jaya. Sumber Jaya kali mati. Lalu yang di Sebetulnya sebelah ini kanan juga kali nggak mati karena penyulang resapan tadinya irigasi sawah. Oke. Tapi disebutnya kali mati ya. Ya. Oke. Pak, pertanyaan dari netizen nih, Pak. Saya mau mewakili nih, Pak. Kenapa kok bangunan liar ini bisa dialiri aliran listrik Pak dari pihak PLN, Pak? Ya kan PLN jual. Siapapun yang siap berpelanggan, PLN menyediakan. Meskipun bangunan liar. Wah, meskipun bangunan tidak perlu ditanyakan dengan adanya IMB segala macam, karena kita jual. Apabila dia butuh kita siap. Oh, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih informasinya, Karena Pak. kita penjualan dari PLN, Pak. Baik, Bapak dengan Bapak siapa namanya, Pak? Omat. Pak Ahmad. Thank you, Pak Ahmad. Terima kasih banyak Iya. informasinya. Siap. Oke guys, jadi tadi informasi dari pihak PLN ya mengenai pertanyaan yang memang banyak sekali netizen bertanya-tanya, kenapa kok bangunan liar yang ada di bantaran aliran sungai bisa tersuplai aliran listrik. Dan ya tadi seperti jawabannya teman-teman yang teman-teman dengar, karena memang PLN adalah penjual dan menjual ya. Jadi siapapun yang mau beli, PLN menyediakan. Jadi seperti itu guys jawabannya. Dan ya ini juga dilakukan pengambilan kabel. Ini kabel yang lama nih Bang ya. Ya. Ini bisa dipergunakan lagi kabelnya atau gimana Bang? Apa dibuang nantinya Bang? Ditaruh ke gudang. Taruh ke gudang ya? Ya. Tapi masih bisa dipergunakan sebenarnya ya? Bisa. Masih. Apakah nanti bakal digunakan atau disimpan aja? Dilihat cuma kalau Kebutuhan lah ya? Ya. Oh seperti itu. Jadi kabel-kabelnya nih yang ada di bangunan liar ini diambil-ambilin Bang ya? Betul. Oleh pihak PLN ya? Ya. Oke siap, terima kasih Bang. Ya. Ya, jadi aktivitasnya selain melakukan pemutusan aliran listrik, juga kabel-kabel dari bangunan-bangunan liar ini diambil teman-teman dan disimpan di gudang informasinya. Ya, jadi kalau misalnya ada ya kebutuhan, kabel-kabel tersebut masih bisa digunakan. Nih, seperti teman-teman lihat ya, ini penarikan kabel. Jadi untuk bangunan-bangunan liar di beberapa titik baik itu dari Kali Baru dan juga di daerah saat ini Sumber Jaya itu sudah dilakukan pemutusan ya. Ya seperti ini teman-teman lihat. Ini harus hati-hati karena memang banyak paku ya guys. Kebetulan hari ini cuma pakai sendal lagi. Ya, dan hari ini karena informasinya kan kemarin kita sempat berbincang ya dengan warga pemilik dari bangunan liar, kalau nggak hari ini ya Rabu, dan ternyata di hari ini masih belum terlihat adanya alat berat di bangunan liar di daerah Sumber Jaya Tambun Selatan ini teman-teman. Nanti akan kita cek lagi esok hari insya Allah ya, dan kita akan kabarkan lagi pada teman-teman sekalian. Ya, ini untuk kabel-kabelnya sudah diambil dan nantinya akan bergeser lagi ke bangunan yang lainnya lagi guys, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang sudah berpindah lagi ke sisi sebelah sini ya. Tadinya di sebelah sana untuk ya sama melakukan aktivitas pemutusan kabel teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat ini
sudah dilakukan pemotongan kabel. Ya ini nih guys, ini sudah dilakukan pemotongan kabel. Dan ini ya, ini ada satu staf PLN yang mencoba untuk naik ke atas dengan peralatan safety-nya, sarung tangan dan juga ya yang lainnya lah guys. Jadi memang untuk bangunan-bangunan liar yang tadinya memiliki aliran listrik per hari ini sudah diputus dan dipastikan sudah tidak ada lagi aliran listrik di semua bangunan di semua bangunan liar yang ada di daerah Tambun Selatan, ya tepatnya di Sumberjaya ini teman-teman. Ini lumayan beresiko ya teman-teman ya, karena berkaitan dengan listrik, bahaya kalau misalnya tidak bisa fokus, bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Semoga untuk para staf kru PLN semua diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitasnya dan diberikan keselamatan selalu serta kesehatan ya. Dan ini adalah salah satu bangunan teman-teman yang sudah ditinggalkan warganya. Mungkin kita bisa lihat ke dalam ya. Ini ada satu ruangan yang gua nggak tahu dulunya dipergunakan sebagai usaha apa. Dan di sini ada satu ruang, ini bisa digunakan untuk wastafel. Di sini adalah kamar mandi. Ini bisa buat tempat masak juga. Ya mungkin bisa buat istirahatnya juga ya teman-teman ya. Dan di sini sudah tidak terlihat aliran listrik ya, sudah kosong teman-teman. Sudah dilakukan pencopotan aliran listrik. Ya di sini juga sudah tidak ada teman-teman. Ya sudah kosong. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan informasi terkini adanya pemutusan aliran listrik di bangunan-bangunan liar yang ada di daerah Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Tadi kita sempat melihat aktivitas pihak staf PLN yang melakukan pencopotan kabel dan juga KWH, informasi seperti itu. Dan tadi kita juga sudah berbincang kepada salah satu staf dari pihak PLN dan menanyakan mengenai adanya satu pertanyaan dari netizen yang memang sempat komentar di YouTube Bang Bewok dan menanyakan terkait dengan kok bisa bangunan liar tersedia listrik, ya tersuplai aliran listrik. Dan ya teman-teman juga tadi sempat mendengar jawaban dari pihak PLN. Dan informasinya adalah kenapa hal itu bisa terjadi, karena memang pihak PLN adalah menjual ya sebagai seller. Jadi siapapun yang membutuhkan aliran listrik, ya tadi diinformasikan bisa diberikan aliran listrik tanpa harus menanyakan IMB dan sebagainya. Seperti itu guys. Ya semoga pertanyaan ini terjawab. Ya seperti ini keadaannya untuk aktivitas pembongkaran belum terlihat ya. Ini semua dilakukan secara mandiri oleh pemilik atau ya warga yang memang menempati bangunan liar ini. Kemungkinan kita akan informasikan lagi mengenai keesokan hari, apakah memang besok juga akan nantinya ada aktivitas pembongkaran secara menyeluruhan. Ya kita akan informasikan pada teman-teman sekalian. Dan sebelum mengakhiri video ini, gua nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk sama-sama membantu mensupport terkait dengan program yang saat ini sedang digalakan, yaitu normalisasi sungai, ya baik itu sungai dibersihkan, diturap, dan juga gorong-gorong diperbaiki, jalanan rusak juga diperbaiki dan juga diperbesar. Ya jadi mohon kita bantu, kita support, kita dukung dengan sama-sama menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan tidak ada lagi di kemudian hari ya bangunan-bangunan liar yang berdiri di aliran sungai. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan untuk warga yang terkena dampak dari pembongkaran bangunan liar ini, semoga Allah gantikan rezekinya dengan rezeki yang lebih baik lagi, dengan keberkahan yang lebih berkah lagi, tentunya di tempat yang baru. Oke guys, gua akhiri, gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Burung merah atas tembok
Siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan ratu dan raja.